Haleluya, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh menikmati berkat Tuhan, kita boleh menikmati ibadah di hari Minggu yang indah ini. Khususnya kita menikmati ibadah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu ibadah Paskah. Haleluya. Saya berharap seluruh jemaat dimanapun saudara berada, kita ada dalam kondisi yang sehat, kita ada dalam kondisi yang prima, dan kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan, karena Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk ke ibadah pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak, kita bersyukur dan kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat Tuhan, untuk perlindungan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita, untuk cinta kasih-Nya yang selalu mengalir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
kuasa-Mu terlebih besar, segala yang ada, mengalahkan segala kuasa yang ada. Kami merendahkan hati kami Tuhan kepadamu. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami sadar kami adalah manusia yang lemah Tuhan. Kami tidak berdaya Tuhan. Haleluya, lingkupi kami. Haleluya. Syukur bagi nama-Mu. Sujud dia, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat berdiri naikkan pujian sujud di Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu.
darah-Mu kami dibebaskan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami diselamatkan Tuhan. Maka dari itu kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan sukacita kami, pujian, syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Karena kami bersukacita. Karena kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau naikkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya rindu kita menaikkan sorakan kita. Haleluya 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita memuji Tuhan karena Tuhan baik buat kita. Haleluya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus.
duduk kembali. Puji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, mau bagaimanapun kondisi negara ini, gimana pun kondisi bumi ini, Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Amin. Haleluya.
Tuhan, oleh karena salib-Mu kami boleh menerima keselamatan yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini dalam kami memperingati kebangkitan Tuhan yang sudah mati untuk kami menebus dosa umat manusia. Dan ini adalah satu kemenangan yang besar bagi kami umat manusia, karena Engkau menyatakan hidupmu, Engkau hidup menandakan hari esok ada buat kami. Bahkan masa depan kami itu ada, bahkan lebih lagi sorga itu nyata dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, di ibadah ini Tuhan, dalam ibadah kebangkitan Tuhan, biarlah iman kami, semangat kami terus bangkit di dalam Engkau. Menghadapi situasi persoalan apapun itu, biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau, karena Engkau sudah menang mengalahkan maut, Engkau sudah menang mengalahkan setiap persoalan. Demikian juga kami umat-umat-Mu, kami percaya kami akan keluar dan tampil sebagai orang-orang pemenang. Terima kasih Tuhan, firman yang akan disampaikan pagi hari ini, biarlah itu yang akan menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan, baik ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang dari sorga. Untuk kami Tuhan, nikmati di sepanjang perjalanan hidup kami selama Engkau percayakan kami hidup di dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur dalam keadaan apapun juga. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Biar kuasa otoritas Allah berdaulat dalam hidup hamba-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu itu dinyatakan lewat hamba-Mu, sehingga kami yang mendengarkan Tuhan, kami diberkati, kami dikuatkan, kami terlebih dimotivasi lagi untuk kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sekali lagi urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, otoritas Allah berdaulat dalam hidup hamba-Mu, sehingga firman Tuhan disampaikan adalah isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami terima sebentar. Sekali lagi kuasai tempat ini, kuasai hati kami, sehingga kami bebas untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami akan siap untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan di rumah, haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara, kita saat ini sedang memperingati tentang kebangkitan Kristus. Jadi kita sedang memperingati tentang kebangkitan Kristus, yang dimana kita juga mengenal dengan Paskah. Jadi jemaat Tuhan, ya, saya ucapkan selamat Paskah bagi kita semuanya. Oke, mari kita akan membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Saya baca buat saudara ya. Kalau jemaat Tuhan juga bisa membacanya di rumah, membuka Alkitab dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama ini. Firman Tuhan berkata, "Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepadaku juga, menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Ini Paulus ya. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikian kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, sampai di sana, saudara, kita baru membaca firman Tuhan, saudara, di mana ini adalah Rasul Paulus menceritakan tentang sebuah kisah tentang Yesus. Saudara, Rasul Paulus ini adalah orang yang bertemu Yesus, saudara, menjadi percaya justru ketika Yesus sudah bangkit, ya. Kalau kita melihat lagi, saudara, bahwa kita mengenal bahwa kebangkitan ini adalah kita menyebut Paskah, sehingga kita semua sekarang sedang berkata, saudara, satu dengan yang lain, selamat Paskah. Saya tidak tahu jemaat Tuhan, saudara, di rumah, saudara, sebelum saya lanjut, saudara, di kiri kanan saudara, kasih salam dulu, selamat Paskah, selamat Paskah. Saudara di tempat ini juga tidak usah salaman ya, di sini saja. Kalau saudara di rumah boleh, ya saudara di rumah boleh, satu rumah saudara boleh selamat Paskah. Nah, karena Paskah itu, saudara, kita sebelum kita mengurai ayat yang dalam 1 Korintus 15 ini, saudara, kita kenal di Alkitab kan ada dua Paskah, saudara ya. Ada dua Paskah. Tentu yang satu menceritakan Paskahnya Israel. Ya, Yesus juga adalah orang Yahudi atau Paskah Yahudi. Sehingga Paskah yang dijalankan Yesus, kalau kita melihat, saudara, di mana dia sedang menjalankan Paskahnya Yahudi pada waktu itu. Yaitu Paskahnya Yahudi adalah memperingati bagaimana peristiwa pada waktu Yesus itu, pada waktu bangsa Israel ketika Allah berfirman bahwa di mana semua anak sulung di Mesir ya akan mati, begitu ya saudara, dalam malam itu, sehingga Allah berfirman di mana mereka harus mengorbankan anak domba, saudara, ambil darahnya dan harus mengolesnya di ambang pintu. Di mana ada tanda darah, di situ disebut Allah melewati. Nah, ini Paskah, saudara. Melewati, ya, jadi melewati. Nah, itu tentu Paskah, sehingga bagi orang Israel, saudara, orang Yahudi, mereka akan mengingat dengan sebuah perayaan besar. Mereka akan makan roti tidak beragi, begitu ya, untuk mengingat itu, saudara, dan itulah Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi sampai saat ini. Nah, kalau kita tentu tidak mengacu kepada Paskah Yahudi. Kenapa, saudara? Karena Paskah mereka itu adalah di mana kita mengenal tentang sebuah lambang atau juga tipologi ya, saudara, di mana anak domba itu yang dikorbankan itu adalah Yesus Kristus, sehingga tentu dia sudah menjadi saudara, antitipe, begitu ya saudara, sudah muncul. Jadi ketika yang tadinya adalah sebuah atau hanya bayang-bayang, saudara, anak domba itu adalah bayang-bayang kepada Kristus,
yang belum kelihatan pada waktu itu, saudara, ditunggu-tunggu. Tetapi setelah Yesus datang, dia adalah anak domba, wujudnya sudah nyata. Semenjak dari itu tentu berhenti itu, saudara, perayaan Paskah dalam arti mengorbankan domba. Karena Yesus sudah ada di sana. Jadi Yesuslah yang penggantinya. Nah, sehingga kita mengacu Paskah, saudara, mengacu Paskah itu baik Jumat Agung sampai kebangkitan tidak mengacu pada Paskahnya Yahudi, tetapi kita mengacu kepada Paskahnya Yesus. Nah, inilah Paskah orang Kristen. Ya. Jadi kita kepada Paskahnya Yesus. Oke. Sudah melewati. Dalam arti kata Yesus sudah melewati, ya, kematian itu. Kenapa hari Jumat kemarin sudah dijelaskan bahwa seharusnya manusia itu mengalami kematian. Kenapa? Karena dosa. Jadi manusia harusnya mati karena dosa, tetapi karena darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, sudah mati. Jadi kematian kita secara khusus adalah kematian kekal. Kematian di neraka tidak terjadi pada kita. Jadi kematian itu, mati di neraka, lewat bagi kita. Jadi kenapa? Karena Yesus sudah mati, tidak kena pada kita. Sama dengan orang Israel tadi. Ketika ada darah di sana, lewat itu kematian bagi mereka. Nah, kalau kita, saudara, karena ada darah Yesus, saudara, kematian lewat bagi kita. Kita tidak masuk neraka. Dan itulah acuan kita Paskah, ya, saudara, di mana sudah Yesus sudah melewati kematian itu sehingga terjadi sebuah namanya kebangkitan. Oke, itu yang saudara. Jadi ini adalah Paulus menceritakan kembali lagi bahwa di mana dia berkata ayat 1, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Oh, Rasul Paulus menjelaskan ini, di mana supaya jemaat di Korintus dikatakan, supaya jangan sampai kepercayaan kepada Yesus menjadi sia-sia. Paulus ini latar belakangnya, saudara, dia adalah ahli Taurat. Sangat pintarnya, luar biasa. Sehingga kalau bicara tentang perjanjian lama, kisah-kisah, nubuatan-nubuatan, sangat memahami dia, saudara. Memang awalnya dia itu adalah juga ikut menolak pengajaran Yesus, pengikut Yesus. Bahkan dikatakan Alkitab, Stefanus pun mati dibunuh. Dia menyaksikannya, dia melihatnya, saudara. Nah, ini Rasul Paulus. Tetapi bagaimana ketika dia berjumpa, ya, dia berkata tadi, saudara, bahwa, dan dia berkata, dan karena aku adalah yang paling, ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, dia berkata begini. Ini Rasul Paulus, ya. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Jadi kepada Rasul Paulus. Jadi Yesus sendiri menampakkan diri. Dia berkata sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dia menceritakan. Kenapa, saudara? Karena dia berjumpa dengan Yesus itu adalah ketika dia ingin pergi untuk membunuh pengikut Yesus atau orang Kristen. Dia ingin membunuhnya, tapi dalam perjalanan dia ingin pergi membunuh pengikut Yesus, justru Yesus menampakkan diri kepada dia. Nah, sehingga dia seolah-olah berkata sebetulnya belum waktunya dia itu. Karena dia merasa begini, saya ini belum bertobat. Saya ini justru dalam perjalanan niat hati yang begitu jahat. Tetapi kasih karunia Allah turun kepadanya sehingga dia mengenal Yesus. Dia mengenal sehingga dia menceritakan lagi bahwa Yesus sesungguhnya yang sudah disalib itu, dia adalah Tuhan, dia adalah Maha Kuasa, dia juga adalah pengasih penyayang. Sekalipun seseorang itu dalam keadaan berdosa apapun,
tetapi Tuhan bisa melawat dia. Nah, kita akan lanjut ya. Jadi Paulus menceritakan tentang bagaimana Yesus itu adalah sudah bangkit. Ya, dia itu betul-betul sudah bangkit. Saya akan lanjut ya, karena kita akan fokus lagi, saudara, karena dua kebangkitan. Tentu bagi jemaat Tuhan, semua sudah yakin lagi, saudara, tentang kebangkitan Yesus, saudara, karena ada dua kebangkitan di dalam pasal 15 ini. Saudara, juga ada kebangkitan Yesus itu, dan juga ada kebangkitan orang percaya. Saya lanjut ayat 12 berkata begini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, jadi kalau tidak dibangkitkannya, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi Paulus sedang menceritakan, saudara, kalau memang tidak ada kebangkitan, kalau tidak ada kebangkitan, percuma engkau percaya pada Yesus. Sia-sia saja. Makanya saudara, kita ini begini ya saudara, kita ini punya 5 hari raya besar, orang Kristen khususnya ya. Kalau orang Yahudi juga mereka punya 5 perayaan besar. Tetapi satu hal bagi kita tentu yang kita jalani 5. Tetapi ada yang ke-6, saudara. Ada yang ke-6, perayaan itu adalah perayaan terakhir, saudara. Yaitu bagi kita orang Kristen itu perayaan kelahiran Yesus. Jadi perayaan besar bagi kita ada 5, saudara ya. Yang ke-6 itu adalah nanti. Tapi yang sekarang ini yang sedang kita jalani ada 5. Yaitu perayaan kelahiran Yesus, perayaan kematiannya, saudara, perayaan kebangkitannya Paskah seperti ini, saudara, dan perayaan tentang kematian, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan setelah kebangkitan, saudara, adalah tentang kenaikannya, saudara. Baru kita ada mengenal tentang Pentakosta. Jadi ada 5, ya saudara. Tapi yang ke-6 saya bilang adalah perayaan tentang Wahyu 1 ayat 7 berkata, di mana semua mata. Kalau sekarang mungkin kita ini, saudara, masih merayakan terbatas. Tidak semua orang merayakan tentang 5 hal ini. Tetapi, saudara, Wahyu 1 ayat 7 berkata, Yesus datang kedua kali. Itu perayaan luar biasa, saudara. Ya, perayaan luar biasa. Kenapa, saudara? Karena semua mata akan melihat. Yesus akan datang kembali. Ini yang ke-6. Ya, jadi kembali lagi, saudara, kita balik dulu pada Paskah kita ini. Ya, di mana kita pelajari, saudara, di sana adalah Rasul Paulus sedang menekankan bahwa betapa penting jemaat di Korintus itu, bahwa ketika percaya kepada Yesus Kristus, ada namanya kebangkitan, beroleh tubuh yang kekal, akan masuk di sorga. Kebangkitan juga memang tidak hanya berlaku bagi orang percaya, saudara, atau orang yang akan masuk sorga, tidak. Kebangkitan juga itu berlaku kepada orang yang tidak percaya, yang sudah mati itu. Dan tentu kebangkitan ini mengenakan tubuh yang bersifat kekal. Entah tubuh yang bersifat kekal masuk ke dalam neraka, atau juga tubuh yang bersifat kekal masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Jadi ini tentu Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat di Korintus. Pertama, Yesus itu betul-betul bangkit.
Karena saudara, ada juga di zaman Korintus itu, saudara, mengajarkan pengajaran-pengajaran yang salah satunya, saudara, yang beredar adalah tidak adanya kebangkitan. Ya, kita kenal, saudara, bahwa orang-orang Saduki juga itu adalah salah satu bisa dibilang, saudara, salah satu sekte atau apalah, saudara, tetapi satu kelompok juga. Jadi orang Yahudi ini juga terbagi-bagi ya, saudara, terbagi-bagi. Sama juga dengan kita, Kristen itu terbagi, ada Pantekosta, Protestan, Katolik, begitu ya saudara ya, macam-macam juga. Nah, di Yahudi juga ini terbagi-bagi juga mereka. Nah, salah satu dalam sebuah kelompok ini namanya adalah orang-orang Saduki. Mereka adalah tidak percaya adanya kebangkitan. Rasul Paulus tahu itu, dan itu juga sudah beredar di Korintus. Sehingga ini Paulus datang supaya orang yang percaya kepada Yesus, mereka tidak sekedar terbatas pengetahuan firman bahwa dia itu cuma ikut Yesus, setelah itu mereka itu akan mati, udah selesai matinya. Nah, ini adalah pengajaran namanya orang-orang Saduki. Orang Saduki ini mengajarkan tidak ada kebangkitan. Pokoknya orang kalau sudah mati, mati. Nah, inilah ditentang oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus datang mengajarkan kepada orang yang sudah percaya pada waktu itu, ya, namanya orang percaya memang begitu ya, saudara, belum mengetahui semua kebenaran. Tentu bagi kita juga ada jemaat Tuhan, saya baru percaya kepada Yesus. Bisa juga saudara, sudah percaya Yesus, datang lagi ada pengajaran lain, ya, masuk lagi pengajaran yang lain yang tidak sesuai kebenaran firman Allah. Nah, di Korintus masuk itu saudara, pengajaran Saduki ini. Oh, tidak ada kebangkitan, tidak ada. Sehingga Paulus mau menekankan ada kebangkitan. Dia meyakinkan, coba kamu lihat Yesus itu. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti kita juga tidak ada kebangkitan. Sehingga kita sia-sia percaya kepada Yesus karena tidak ada kebangkitan. Istilah bahasanya sama saja toh. Tidak ada kebangkitan, orang hidup mati selesai. Tetapi justru Paulus mau menekankan kepada jemaat di Korintus, hei jemaat di Korintus, ada kebangkitan. Kebangkitan bagi orang yang masuk surga, kebangkitan bagi orang masuk neraka, sama-sama ada kebangkitan. Sehingga tentu tujuan Rasul Paulus ini, kalau kita melihat tadi, supaya jemaat di Korintus jangan berhenti, saudara, iring Tuhan, jangan berhenti percaya kepada Yesus. Dan yang terakhir itu adalah jangan coba-coba ikut pengajaran yang diajarkan oleh Saduki itu, yang sudah masuk tentu. Selain Saduki banyak lagi saudara di zaman itu pengajaran-pengajaran atau sekte-sekte yang menyesatkan. Coba kita membaca saudara, minta ayat Matius 22 ayat 23. Multimedia ya. Coba Matius 22. Saya baca buat saudara. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. 2 ayat itu saja. Intinya adalah begini. Orang Saduki itulah yang sedang mengajarkan itu, dan pengajaran yang menyesatkan ini telah mencapai sampai Korintus. Ternyata mencapai orang-orang percaya. Sehingga Paulus bilang, kenapa kamu mengikuti pengajarannya? Kamu jangan ikuti itu pengajaran itu. Yang benar adalah patokan kita Yesus Kristus. Kalau Yesus mati dan dia bangkit, demikian kita orang percaya juga. Kalau Yesus masih lama datang, kalau Yesus masih datang 100 tahun lagi, berarti semua kita di tempat ini yang mendengar firman ini, saudara, berarti kita akan mati.
Tetapi setelah kematian, saat Wahyu 1 ayat 7 dinyatakan Yesus datang kembali nanti, saudara, Alkitab berkata nanti kita akan dibangkitkan. Kita akan mengenakan tubuh yang baru. Ya. Coba saya minta juga Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai 4 ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ya, jadi ada kelompok Saduki ini. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Wah, saudara, ketika orang-orang Saduki ini mendengar ternyata ada pengajaran bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan, mereka datang. Saudara, terus mereka begini, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Oh, ternyata saudara, orang Saduki juga ini marah. Karena apa? Berarti banyak juga memang pengikut daripada orang-orang Saduki ini menjadi percaya. Mereka jadi percaya, oh ternyata betul ada kebangkitan. Sehingga Petrus dalam penyampaian firman, begitu dia bersemangat. Kenapa saudara Petrus bersemangat? Yakin sekali ada kebangkitan. Karena saya katakan sudah melihat Yesus. Bahkan Yesus pernah berkata, coba lihat, saya punya tangan, saya punya tubuh. Kebangkitannya tidak sekedar roh saja, tetapi ada tubuh. Sehingga dikatakan ada kebangkitan. Ya, ada ayat lain lagi, saudara. Kita lihat dalam Kisah Rasul 17 lagi, saudara, ayat 22. Ayat 22. Kisah Rasul 17, 22. Paulus lagi. Kalau tadi Petrus, ini adalah Paulus. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat, ya, ketika dia mengajar di Athena, ya, Asia Kecil, bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Terus, sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Oh, jadi zaman itu Paulus melihat ternyata orang-orang Athena menyembah banyak Allah, dewa. Ada satu patung, satu dewa yang mereka berkata tulisannya mereka sembah dewa itu tapi mereka tidak kenal. Nah, Paulus menggunakan ini. Inilah yang kamu tidak kenal. Aku mau beritahu siapa dia yang tidak kamu kenal. Sinilah Paulus memberitakan dia adalah Yesus yang sudah mati dan dia yang sudah bangkit. Inilah dia. Coba ayat yang ke-24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, sebab oleh Ia kekurangan, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ayat 26. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ayat 27. Panjang nih soalnya sampai 30-an. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi orang, Paulus sedang menceritakan orang sebetulnya
pengen ketemu Tuhan, pengen lihat Tuhan, begitu ya. Sehingga mereka punya patung satu yang disiapkan, yang disebut Allah yang tidak kenal. Nah, Paulus bilang, inilah yang aku beritakan kepadamu. Ya, dia yang menciptakan langit, bahkan dia telah menentukan tentang hal-hal yang ke depan. Nah, oke, sampai di situ ya, saudara. Saya lanjut lagi. Saya akan lompat ya, saudara, bahwa coba munculkan 1 Korintus 15 ayat 35. 15 ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36. Hai orang-orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Terus, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh dunia. Jadi kita anak-anak Tuhan begini, ya, kita ini punya tubuh nanti kalau bangkit dikatakan ada tubuh sorgawi. Tubuh, jelas Alkitab bilang seperti Yesus bangkit. Jadi patokan kita memang melihat Yesus selalu. Patokan kita melihat Yesus kalau dia ada tubuh, ada kebangkitan juga tubuh nanti. Di mana tempatnya? Di sorga yang kekal. Saudara, Alkitab ada banyak ayat, mungkin saya tidak beritahu ya, tidak akan baca sekarang. Maksudnya adalah, saudara, firman Allah berkata, Yesus itu adalah yang sulung dari kematian dan yang bangkit. Banyak orang mati, bangkit, ada beberapa yang dicatat Alkitab, tapi mati lagi. Ya, Lazarus mati, baru dia bangkit, mati lagi. Dan yang lain-lain. Tapi Yesus mati, bangkit. Jadi cuma dia. Dalam ayat ini saya akan selesaikan dulu, saudara ya. Peristiwa Paskah ini adalah di mana kita mengingat akan kebangkitan Yesus yang sudah bangkit 2000 tahun lalu dari kematian, yang dimana kita belajar, saudara, bahwa sama dengan Kristus, kata Rasul Paulus tadi, Yesus mati, dia bangkit, demikian kita juga. Anak-anak Tuhan, kalau asalkan Paulus bilang, jangan pernah berhenti percaya. Kenapa? Karena kita akan, kalau orang mati, dia pasti bangkit. Kalau dia percaya pada Yesus, dia bertekun dalam iman, dia akan dikenakan tubuh kebangkitan sorgawi. Ini tentu bagi kita sebagai anak Tuhan. Sehingga ingat, Yesus tidak lama lagi datang kedua kali. Bahwa betapa sukacitanya. Tubuh sorgawi tidak ada penyakit. Tubuh sorgawi penuh dengan sukacita. Dan tubuh sorgawi itu akan dikenakan bagi setiap orang yang percaya, yang setia, sampai Tuhan datang kedua kali. Ketika Yesus datang kedua kali, seandainya minggu depan kita masih hidup, Alkitab berkata, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh sorgawi. Tuhan Yesus memberkati. Demikian saudara firman Allah saat ini. Biarlah kita beriman kepada Tuhan Yesus saat ini, bahwa Yesus sudah bangkit. Selamat Paskah, selamat mengiring Tuhan Yesus selalu. Saudara, kita akan berdoa. Mari jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, jemaat Tuhan di rumah. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus kami menyapa Engkau. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ini pengharapan kami, ini iman kami, bahwa kelak kami semua yang percaya kepadamu, kami akan menerima kebangkitan. Kami akan menerima tubuh sorgawi
dan kami akan tinggal bersama dengan Engkau di kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Bapa, biar kebenaran firman Allah terus ya Tuhan mengingatkan kami, terus berpengharapan kepadamu, bahwa sesungguhnya kepercayaan kami di dalam Yesus Kristus adalah kepercayaan yang benar. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Jemaat Tuhan di rumah, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas. Ya, puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk pengumuman gereja kita selama sepekan ke depan, bahwa persembahan untuk ibadah hari ini boleh bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh melakukannya dengan cara transfer ke rekening operasional atau diakonia, yaitu BCA 128.545.5872 atas nama Dedi Chandra Dinata, yaitu Bendahara GPD Kota Wisata. Dan untuk jemaat yang rindu untuk memberikan persepuluhan, boleh mengirimkan persepuluhannya ke rekening BCA 7.400.516.574 atas nama Bapak Yance Menoreh. Dan untuk doa pagi tetap dilakukan di rumah masing-masing di hari Sabtu, dan juga untuk ibadah minggu depan kita tetap melakukannya secara online jam 10 pagi. Terima kasih, dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Untuk doa akan ditutup oleh Ibu Gembala. Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau ada Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar. Biarlah firman ini terus menguatkan kami Tuhan, dan membuat kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Kami semakin hari semakin dewasa dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit, kesukaran apapun juga, saat ini kami berseru kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan hanya ada di dalam Engkau Tuhan, dan oleh karenanya kami hanya berseru dan berserah kepadamu. Kami memohon kepadamu biar Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, menjamah setiap kami umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Setiap pergumulan apapun juga kami percaya Engkau Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kami, dan kami akan menjadi pemenang di dalam Tuhan segala hal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan, pekerjaan Tuhan, keuangan Tuhan, kesehatan semuanya Tuhan, pendidikan anak-anak-Mu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau terus bekerja dan bekerja dalam kehidupan kami. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, menghadapi Tuhan pandemi COVID yang ada ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan para pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran kabinet, menteri-menteri yang ada, bahkan Tuhan anggota-anggota MPR, DPR Tuhan, anggota TNI Tuhan, Polri Tuhan, dan juga Tuhan pemerintah daerah, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mengambil setiap keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan selain daripada itu Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh Tuhan tetap memimpin bangsa ini Tuhan, memimpin kami rakyat-rakyat ini Tuhan pada satu hal yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, para tim medis yang ada Tuhan, dokter-dokter, juru rawat, dan juga sukarelawan Tuhan yang membantu Tuhan di garda depan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus, berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu menjadi bagian mereka Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan menyelesaikan pekerjaan
Tuhan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau ada Tuhan bersama dengan kami semua. Sekalipun kami menghadapi pandemi ini, kami percaya Engkau terus ada bersama kami dan perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang minggu kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan mampu melewati semuanya. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan terus dipenuhi dengan sukacita yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menerima berkat-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, jemaat Tuhan di rumah, angkat kedua belah tangan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jugalah yang menjadi sumber segala sumber berkat ya Bapa. Memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.